tanggal 23 Agustus ya di 2004 di Bentara, saya memamerkan karya trimatra saya yang berjudul mengambil tema Kala Api. Itu zamannya bidak, Age of Pound itu zaman bidak. Dengan latar belakang ya sebetulnya ada 3 sih saya ke sini itu, ke Jogja itu memamerkan tunggal di Bentara. Satu adalah saya mendedicate untuk pameran ini, dedikasi saya untuk kakek saya. Dia seorang seniman tari baris yang sangat mumpuni pada zamannya, dan saya memberikan sebuah penghormatan kepada beliau. Dan yang kedua adalah titik balik saya hidup di Jogja, karena saya memilih jalan berkesenian itu di sini. Dunia bagaimana bersentuhan dengan seniman, bersentuhan dengan kekaryaan, bersentuhan dengan kebudayaan, itu di Jogja. Karena saya sekolahnya di Atmajaya jurusan hukum. Saya tamat, tapi pilihan hidup saya itu lebih ke dunia kesenian. Darah yang ngalir itu lebih ke darah kakek saya. Dan yang ketiga tentu pertanyaan yang tadi yang dipertanyakan, kenapa judulnya The Age of Pounds, itu zamannya bidak. Ya, Indonesia nggak baik-baik hari ini. Ya, momentumnya saya dapat ini tanggal 23 ini, tanggal 22 teman-teman bergerak untuk itu, untuk Indonesia menuju lebih baik. Karena bagaimanapun ini tergelitik saya ketika karena saya suka, saya bekerja tidak hanya pada ruang studio, saya bekerja juga pada ruang-ruang sosial, bersentuhan dengan sosial, dengan bagaimana politik, bagaimana kita bernegara kayak begitu. Nah, saya melihat Indonesia tidak baik-baik saja. Pasca di MK itu menasbihkan, mengeluarkan suatu rekomendasi yang bagi saya sesuatu yang akal sehat saya diganggu gitu loh. Jadi itu yang menyebabkan saya nggak tahu, mungkin momentumnya ini semesta sebetulnya mengantarkan saya ke Bentara Budaya, dan pas karya saya dengan tematiknya dan momentumnya hari ini tuh kok bisa pas itu. Jadi di sana saya ada storytelling ya, ada ceritanya. Karya-karya ini bagaimana hadir dalam lingkup medan zaman yang serba tidak baik-baik di Indonesia. Saya mencintai negeri. Pekerjaan menjadi seniman itu pekerjaan terbuka, siapapun boleh melakoninya, tidak perlu ijazah untuk menjadi seniman. Karena Blimade desersi dari disiplinnya, melarikan diri dari sarjana hukum lalu menjadi seniman. Itu membuktikan bahwa pekerjaan atau profesi seniman basisnya adalah rekognisi, basisnya adalah penerimaan. Penerimaan siapa? Berbasis pengakuan pada seseorang, lalu bertumbuh pada pengakuan publik.
Pengakuan itu bertumbuh seiring dengan komitmen, integritas, intensitas, dedikasi. Di sekitarnya tentu ada kejujuran, ada etik, ada seluruhnya. Atau dalam meminjam teman-teman di Bali, sikap bakti yoga, menyerahkan diri sepenuhnya pada pilihan pekerjaan itu. Berkarya seni pertama-tama adalah keterampilan. Keterampilan itu bisa dipelajari. Semakin sering dilakukan, semakin terampil. Tetapi ada di balik itu yang juga jauh lebih penting adalah pesan yang ingin dikomunikasikan. Gagasan dan pesan apa yang ingin disampaikan melalui bentuk-bentuk tersembunyi, apa yang sering kita kenal dalam diskusi-diskusi seni yang disebut sebagai metafor, sebagai perlambangan. Tadi kita menyaksikan satu prolog, satu ritual pembukaan tadi oleh teman-teman, oleh Agung Gunawan dan Blima DKE, bagaimana karya seni dihadirkan dengan seluruh energinya, melampaui keterampilan yang sudah menubuh. Keterampilan harus menubuh. Tanpa menubuh, dia menjadi tidak mampu digunakan untuk menyampaikan pesan. Menurut saya itu sangat menarik, terus juga karya-karyanya itu penuh makna. Menurut saya dari semua seni di sini itu banyak filosofinya. Terus juga di pameran ini kita dapat konsumsi juga. Itu aja sih. Selamat malam, terima kasih banget. Hari ini saya bisa mengunjungin pamerannya Blima DKE. Blima DKE teman sesama dari Bali, dari Ubud. Kita banyak ngobrol di Ubud. Saya bahagia sekali dengan energinya Blima DKE yang tidak pernah putus. Ngomongin karya, ngomongin kekaryaan, ngomongin kesenian, berbanding lurus dengan karya-karyanya. Tangannya tidak pernah. Tangannya itu nggak pernah berhenti, Blima DKE. Itu dari segi teknis. Terus dari spirit, kalau kita ketemu Blima D, nggak selesai-selesai ngobrolnya. Jadi saya menemukan korelasi antara semangat kekaryaan, semangat membuat karya, ngobrol, diskusi, dan semangat ke depan melihat karyanya. Pengalaman saya menonton pameran ini cukup berkesan ya, karena ada suatu titik ketika pemanggilan roh disertai dengan pembuatan
satu patung itu berkesan banget ya Mbak ya. Iya kan, bener. Itu jadi membuat saya semakin mencintai. Kayak apa ya? Iya, makin mencekam tapi dia unik kayak gitu. Jadi membuat saya suka dengan karya ini. Bener kan Mbak? Saya melihat patung-patung di sini itu sangat apa ya? Sangat terkesan karena ada cerita di masing-masing. Mungkin mereka masing-masing punya kepribadiannya. Entah apa itu. Bikin saya berpikir ngelihat dari ekspresi raut wajahnya, dari posenya gitu. Ya, kalau saya melihat dan mengamati pameran Madeka ini bukan sekedar patung atau drawing, tapi ini saya lebih merasakan ini emosi-emosi atau nafsu yang ada di diri manusia, bahkan ada di lingkaran kita, bahkan sekarang di negeri kita ini sekarang tuh nafsunya seperti ini. Banyak simbolik-simbolik yang ditampilkan Madeka, berwarna-warni, bentuknya, gayanya, stylenya sangat imajinatif sekali. Aku kalau nonton ini bukan nonton pameran patung atau lukisan, tapi aku lebih masuki ini dunia teater ini ya, teater. So, buat Blima DKI, selamat berpameran, keren selalu, semangat selalu, jaga spirit untuk terus apinya menyala di sini dan di sini berkarya. Sukses selalu Blima D. Selamat dan sukses untuk Pak Madekaek.